Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan kembali berbagi pengetahuan kepada rekan-rekan semua berkenaan dengan pengetahuan hukum ya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pro bono. Ya. Pro bono itu merupakan bantuan hukum secara cuma-cuma, bantuan hukum secara gratis terhadap para pencari keadilan. Nah, kalau kita kaji misalnya dari segi terminologis, pro bono berasal dari bahasa Latin yang berarti pro bono publico, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah for the public good ya, ataupun untuk kepentingan umum, untuk kepentingan publik begitu. Nah, pro bono ataupun bantuan hukum secara cuma-cuma ini memang merupakan salah satu tugas etik dari seorang advokat ketika memang dia sudah dilantik oleh organisasi advokat dan juga sudah diambil sumpahnya oleh pengadilan tinggi ya di setiap tempat penyumpahannya. Nah, rekan-rekan semua, terhadap kegiatan ataupun aktivitas daripada pro bono ini merupakan salah satu tanggung jawab yang melekat yang juga wajib dilakukan oleh seorang advokat, di mana aturannya adalah untuk memastikan bahwa tercapainya satu model penanganan hukum ya, yang berkeadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas begitu. Jadi pro bono ataupun kegiatan pendampingan hukum ataupun bantuan hukum secara cuma-cuma ini memang peruntukannya adalah untuk masyarakat yang memang tidak mampu ya, masyarakat yang mungkin lemah secara ekonomi, lemah secara politik, secara sosial, sehingga tidak memiliki akses yang cukup baik istilahnya untuk mendapatkan satu keadilan di tengah-tengah permasalahan ataupun persoalan-persoalan hukum yang sedang dihadapi. Nah, di dalam kaitannya dengan bantuan hukum, maka memang ada kriteria-kriteria, ada istilahnya kategori-kategori seseorang dikatakan misalnya tidak mampu secara finansial, dan ini memang diatur dalam peraturan pemerintah, termasuk juga di dalam undang-undang advokat yang mensyaratkan seorang advokat untuk melakukan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Juga misalnya di aturan-aturan yang merupakan pelaksana ataupun aturan teknis yang sudah dibuat oleh organisasi advokat yang mengaturnya begitu. Nah, kita tahu bahwa di dalam konteks misalnya proses law enforcement yang ada di Indonesia ataupun proses penegakan hukum yang ada di Indonesia berhubungan dengan lembaga penegak hukum ataupun aparat penegak hukum ya. Kita tahu bahwa aparat penegak hukum itu seperti misalnya hakim yang memiliki wewenang untuk memutus misalnya terhadap sengketa yang diajukan oleh para pihak ataupun para kuasa hukum maupun penasihat hukumnya. Juga misalnya tugas daripada seorang polisi untuk melakukan proses penyelidikan dan juga penyidikan terhadap kasus-kasus pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita juga mengenal misalnya bagaimana jaksa membuat tuntutan yang dimulai dengan pembacaan dakwaan biasanya pada proses-proses peradilan ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan ataupun yang kategorinya adalah perbuatan pidana. Nah, rekan-rekan semua, selain misalnya 3 penegak hukum tersebut, maka untuk menyeimbangkan ataupun istilahnya pembanding daripada dominasi dari para penegak hukum yang 3 tersebut, maka diperlukan misalnya jasa-jasa seorang advokat, jasa seorang lawyer dalam upaya untuk menghadirkan satu proses penegakan hukum yang berkeadilan, yang tidak istilahnya melupakan hak-hak daripada para pencari keadilan di dalam
proses peradilan yang sedang berlangsung. Dan salah satu misalnya bentuk daripada penyeimbang daripada dominasi daripada penegak hukum, salah satunya adalah melalui proses bantuan hukum kepada mereka yang sedang berhadapan dengan hukum ya. Bagi misalnya para terdakwa kasus-kasus yang baik itu kasus yang sifatnya delik umum maupun delik khusus ya, atau misalnya kategorinya adalah tindak pidana khusus maupun tidak pidana yang lainnya, maka memerlukan jasa-jasa ataupun bantuan daripada advokat di dalam upaya untuk mencari satu keadilan di tahapan peradilan. Nah, kita ketahui bahwa rekan-rekan semua, karena ini adalah negara hukum di mana setiap orang adalah sama di mata hukum, prinsipnya adalah equality before the law, maka dalam proses peradilan itu memang harus ada proses peradilan yang fair, yang memandang manusia sebagai sesuai dengan harkat dan juga martabatnya tanpa melupakan hak-haknya. Maka pada proses inilah kadang-kadang terjadi satu ketimpangan, terjadi misalnya satu perbedaan, satu diskriminasi yang bisa saja terjadi bagi siapapun, terutama misalnya dari kalangan-kalangan yang memang termarginalkan, dari orang-orang yang tidak mampu secara finansial, yang lemah secara politik, yang lemah secara sosial. Maka ada potensi misalnya terjadi satu proses penegakan hukum yang tidak fair, terjadi satu proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang semestinya. Oleh karena itu, kehadiran seorang advokat dalam bentuk misalnya pro bono ataupun bantuan hukum secara cuma-cuma ini menjadi istilahnya satu ladang sosial yang bisa dilakukan oleh seorang advokat untuk menampilkan diri sebagai salah satu penegak hukum yang memang bersama dengan masyarakat, bersama dengan rakyat yang termarginalkan, bersama dengan para buruh ya, para wanita misalnya, anak-anak, atau mungkin orang-orang yang tidak memiliki seperti yang saya katakan di awal tadi, akses yang cukup untuk misalnya mendapatkan satu proses peradilan dalam upaya untuk mencari keadilan di tengah-tengah persoalan hukum yang sedang dihadapi. Nah, rekan-rekan semua, kalau kita misalnya lihat bagaimana law enforcement ataupun proses penegakan hukum yang ada di Indonesia, maka masyarakat kita memang sangatlah belum mendapatkan istilahnya satu edukasi hukum yang mumpuni ya, satu edukasi hukum yang menyeluruh ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah tugas daripada seorang advokat untuk mengedukasi masyarakat bahwa ada hak-hak, ada istilahnya kesempatan-kesempatan yang sama yang diberikan oleh undang-undang kita, peraturan perundang-undangan kita, ketika misalnya seseorang berhadapan dengan hukum. Dan negara memang menjamin bagaimana misalnya seseorang yang tidak mampu, orang yang tidak memiliki kemampuan finansial, ketika misalnya berhadapan dengan hukum dan dia membutuhkan seorang jasa pengacara dalam upaya untuk mewakili ataupun mendampingi terhadap kepentingan-kepentingan yang sedang dihadapi. Nah, rekan-rekan semua, terhadap model pro bono yang dilakukan, kita tahu bahwa pro bono bisa saja dilakukan oleh firma-firma hukum, kantor-kantor hukum, lembaga-lembaga bantuan hukum, ataupun organisasi-organisasi bantuan hukum, tidak hanya sebatas pada persoalan-persoalan litigasi ataupun persoalan yang sudah masuk ke ranah pidana ataupun tahapan di peradilan begitu. Tapi juga ada kasus-kasus yang istilahnya non litigasi, yang membutuhkan mediasi, yang membutuhkan misalnya juru bicara, yang membutuhkan misalnya konsultasi, dan bentukannya memang bukan dalam bentuk pendampingan ketika sudah hanya di kepolisian saja atau pada saat proses peradilan di pengadilan, tapi juga misalnya dari mulai misalnya ada pembuatan legal opinion ya, pembuatan drafting ya terhadap misalnya sebuah perjanjian dan lain sebagainya. Maka itu menjadi tugas-tugas daripada seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi tidak terbatas pada seseorang yang
istilahnya menghadapi persoalan di sisi pidana saja, tapi dalam pidana, perdata, termasuk misalnya di dalam tata usaha negara atau sebuah keputusan yang dianggap merugikan istilahnya seseorang, maka itu juga menjadi tanggung jawab daripada aktivitas pro bono yang bisa dilakukan oleh seorang advokat. Nah, kita tahu bahwa pro bono ini memang cakupannya sangat luas. Pro bono ini memang menyentuh sisi-sisi istilahnya mendasar dari setiap orang, ya, karena memang setiap orang itu memiliki hak-hak azasi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, ya. Dan kita tahu bahwa di dalam proses penegakan hukum kemungkinan terjadi diskriminasi hukum, ya. Terjadi misalnya sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Ini sering kita dapati dan juga sering kita istilahnya jadikan sebagai satu gambaran bahwa proses penegakan hukum yang ada di Indonesia memang betul-betul harus dikawal, dan salah satu bentuk pengawalannya adalah dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, rekan-rekan semua, kita tahu bahwa di Indonesia ada bentuk istilahnya model dari pro bono yang dilakukan oleh seorang advokat. Bisa dalam bentuk konsultasi gratis, pendampingan secara gratis, kemudian pembuatan misalnya kontrak-kontrak kerja secara gratis, kemudian nasihat-nasihat hukum secara gratis dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu merupakan tahapan-tahapan daripada pro bono untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki hak yang tidak boleh istilahnya dilanggar, yang tidak boleh dihilangkan, yang tidak boleh dinafikan ketika seseorang ataupun masyarakat kita ataupun sekelompok masyarakat yang mungkin mendapatkan perlakuan dari sesuatu otoritas yang lebih besar misalnya, maka hak-hak tersebut harus dijaga dan undang-undang mengatur hal tersebut. Dan ini erat kaitannya dengan tugas dan juga tanggung jawab daripada kemanusiaan seorang advokat. Ketika dia mengetahui hukum, maka secara tidak langsung dia harus memberikan ataupun menyalurkan apa yang dia dapat itu kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Tentu misalnya kriteria-kriteria yang seseorang yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma memang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Dan ini sudah digariskan juga di dalam undang-undang advokat, ya, bahwa setiap advokat itu diwajibkan untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Nah, rekan-rekan semua, kita tahu bahwa di Indonesia seperti misalnya yang dilakukan oleh Hotman Paris dengan konsultasi hukum di Kopi Joninya, ya, dan ini menjadi viral di mana-mana, dan ada banyak misalnya orang-orang yang terbantu dari proses konsultasi secara gratis dan juga pendampingan hukum secara gratis yang dilakukan oleh senior Hotman Paris, senior advokat Hotman Paris. Dan juga misalnya kita lihat ada banyak pola-pola ataupun model yang bisa dilakukan oleh organisasi advokat yang lain ataupun lembaga advokat, kantor hukum ataupun firma hukum yang istilahnya ini adalah bagian daripada penginjauan tahan, bagaimana misalnya setiap orang dari kita adalah memiliki hak yang sama, adalah setara posisinya di mata hukum. Oleh karena itu rekan-rekan semua, bagi para advokat dimanapun Anda berada, ini adalah menjadi satu tanggung jawab sosial bagaimana seorang advokat harus benar-benar terjun dan juga mengimplementasikan ilmu-ilmu hukum yang sudah mereka miliki agar semakin dekat dengan masyarakat. Tidak selalu misalnya dikesankan bahwa seorang advokat itu hanya membela orang yang bersalah, seorang advokat yang istilahnya gampang untuk memutarbalikkan fakta, seorang advokat yang cukup mahir istilahnya untuk bersilat lidah, ya, atau kesan bahwa dalam menggunakan jasa-jasa advokat kesan yang terbentuk di masyarakat adalah advokat memiliki bayaran yang cukup mahal dan lain sebagainya.
Oleh karena itu melalui aktivitas-aktivitas daripada pro bono itu akan mengingatkan kita bahwa sebagai seorang yang memiliki status sebagai seorang advokat, memiliki tanggung jawab yang sebenarnya bukan hanya dilihat dari sisi materinya saja, tapi juga harus dilihat dari sikap kemanusiaan. Bagaimana misalnya seseorang yang membutuhkan bantuan haruslah ditolong, haruslah diarahkan agar setiap persoalan-persoalan hukum yang sedang dihadapi paling tidak itu akan membantu dia mendapatkan istilahnya keadilan secara fair, keadilan secara keadilan yang tidak menghilangkan hak-hak dan juga istilahnya yang tidak mengelabui masyarakat ataupun mereka yang memang sangat terbatas dari sisi finansial dan juga terbatas dari sisi pengetahuan. Oleh karena itu rekan-rekan semua, terhadap siapapun misalnya yang berhadapan dengan hukum, maka paling tidak mereka juga harus mengkonsultasikannya kepada pihak-pihak yang memang memiliki pengetahuan ataupun lembaga-lembaga yang istilahnya punya akses kepada advokat, punya akses kepada para penegak hukum yang lain, agar proses daripada penegakan hukum yang di Indonesia bisa berjalan dengan lebih baik dan mampu istilahnya menghadirkan satu sisi keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat kita. Terima kasih rekan-rekan, semoga video singkat ini bisa memberi gambaran sedikit mengenai bagaimana aktivitas pro bono yang bisa diakses oleh siapapun, ya, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial, yang mungkin lemah secara strata sosial ataupun yang lemah secara politik. Oleh karena itu dengan video ini bisa menjadi satu pencerahan lah ataupun wawasan hukum kepada masyarakat agar mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Demikian rekan-rekan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.